Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini patut kita bersyukur pada Tuhan karena diberikan lagi kesempatan untuk beribadah. Dan ibadah pagi ini akan dipimpin yang terkasih Pendeta Nyonya Dina Sofia Mawarawrat, Sarjana Teologi. Marilah kita berdiri dan kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kita menyanyi Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang memberi kami kehidupan sampai saat ini. Engkau adalah Allah kami yang mengetahui keberadaan hidup kami. Oleh karena itu kami datang mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa
yang lalai dan abai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bahkan ketika kami berjuang dalam bekerja. Kami adalah orang-orang berdosa yang kurang mampu menerapkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Berbagai permusuhan, pertengkaran terjadi di tengah-tengah keluarga, baik antar suami istri, juga antara orang tua dan anak, juga bersama dengan orang lain. Terkadang kami lebih mementingkan keinginan dan kepentingan kami, karena kami sering juga merasa lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Lebih banyak menyalahkan orang lain daripada mengoreksi kekurangan dan kesalahan kami. Dalam bekerja kami seringkali kurang mampu menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam segala bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami lalai dan sering tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Baharui kami dengan Roh Kudus. Kami bermohon kasihanilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan yang adalah sumber kehidupan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu. Kami boleh mengaktakan itu dalam hidup keseharian kami, dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan hamba, Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu. Datanglah ya Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat 1 sampai ke 6. Lembaga Alkitab memberi judul Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, dan itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoalah janganlah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberi pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan hendakku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada,
Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Tema di minggu ini, relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan, baik itu dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan, serta dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita membutuhkan teman hidup, rekan kerja, sahabat dalam kehidupan kita ini. Karena itu, seharusnya kita menjalani relasi dengan baik. Namun terkadang relasi-relasi kita satu dengan yang lain menjadi rusak atau sulit untuk terjalin. Bahkan sering menimbulkan pertengkaran, pertentangan, persaingan, kebencian, dan dendam, serta iri hati. Ini yang sering terjadi. Saudara, kalau kita memahami tema ini yang menggunakan relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan, maka kata relasi itu artinya hubungan atau pertalian. Maksud seseorang menjalin relasi tentu agar tercipta keharmonisan, kerjasama, dan korelasi yang baik dengan sesama. Inilah juga yang hendak dimaksudkan Paulus kepada jemaat Kolose, yang secara khusus ditulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6, yang memberi tekanan pada hal relasi dengan sesama yang tidak dapat dipisahkan dari Tuhan, di mana dasar dari relasi itu adalah Tuhan dengan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Yang oleh Paulus mengaitkan itu dengan bagaimana relasi dalam keluarga antara istri dan suami, anak-anak dan orang tua, juga dalam hubungan kerja dan dengan orang lain. Tetapi juga dalam hubungan dengan Tuhan. Menurut Paulus, dalam tulisannya yang berisi juga nasihat ini, bahwa istri harus tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk artinya taat. Tunduk itu dalam arti takut akan Tuhan. Seharusnya di dalam Tuhan. Bahwa suami mesti mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar terhadap istri. Anak-anak taati orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak dalam hal ini orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu
supaya mereka tidak bertindak bodoh atau menjadi tawar hati. Hamba-hamba atau pekerja atau para pekerja, taati Tuhanmu. Bekerja dengan tulus walau tanpa diawasi. Semua pekerjaan dilakukan dalam rangka takut akan Tuhan. Dia akan menerima bagian yang disediakan Tuhan sebagai upah. Sebagai seorang tuan, hendaknya bertindak adil, jujur terhadap hamba-hambanya. Dan kepada jemaat, dalam hubungan dengan Tuhan, Paulus mengingatkan tentang hal bertekun dalam doa. Berjaga-jagalah atau waspada dan terus mengucap syukur. Dan dalam hubungan dengan orang lain, Paulus menasehati agar hidup dengan penuh hikmat. Pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-kata senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita menciptakan dan menjaga relasi yang baik dan benar, yang dasarnya adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah tantangan dan cobaan yang semakin ganas ini. Karena COVID-19, kita semua harus merasa saling membutuhkan. Apalagi di tengah keluarga. Saling menyatakan kasih. Saudara-saudara, banyaknya masalah-masalah rumah tangga atau keluarga yang terjadi dan yang berakhir pada bubarnya keluarga. Karena merasa dan menganggap tidak lagi saling membutuhkan. Istri mencari kesenangannya sendiri. Suami mencari kenikmatannya sendiri. Anak-anak mencari tempat pelampiasan untuk kenikmatan dan kesenangan sendiri. Masing-masing berjalan sendiri. Rusaknya relasi antar sesama dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Karena kita sering menempatkan diri sebagai tuan dari orang lain. Merasa diri lebih hebat dan memiliki segalanya. Hingga terkadang meremehkan dan melecehkan orang lain. Dengan tindakan-tindakan dan kata-kata yang tak berguna. Dalam hubungan-hubungan juga dengan Tuhan. Itu sering terputus karena kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan kita tak butuh Tuhan lagi. Di dalam bekerja, ada yang menganggap bahwa apa yang dikerjakannya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Hingga terkadang bekerja dengan sembrono, asal-asalan, dan tak bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, di ayat 23 dituliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berlaku adil dan jujur hendaknya menjadi warna hidup kita. Apapun dan siapapun kita, dimanapun kita bekerja, dan apapun pekerjaan kita. Dan mari kita hidup dengan penuh hikmat Tuhan. Jaga perilaku kita, kata-kata kita, dan gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk menjalani hubungan kasih dengan Tuhan dan dengan keluarga kita, serta bersama dengan orang lain. Karena relasi dengan sesama adalah cerminan
relasi kita dengan Tuhan. Bila relasi kita dengan sesama itu baik, itu artinya relasi kita dengan Tuhan juga baik. Saudara-saudaraku, kiranya bagian bacaan ini memberi kita kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup ini dengan berdasarkan Tuhan. Melakukan semua yang kita kerjakan dengan kasih. Membangun hubungan-hubungan kita antara suami istri, orang tua dan anak, bahkan dengan orang lain di dalam kasih. Karena kasih dapat mempersatukan kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita menyanyi NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun sejak tanggal 17 sampai 23 Januari. 18 Januari, Bapak Boy Saelan. 19 Januari, Ibu Risnawati Rompis Pakaya. Saudara Penatua Yuni Pinontoan. 20 Januari, Saudara Cindy Ratak. Ibu Rifke Masoko Pangayo. 22 Januari Saudara Penatua Jason Katamang. 23 Januari Bapak Dani Mewengkang, Bapak Stefan Manembo. Mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan serta yang lanjut usia. Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Pak Yance Feldi Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembo, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot,
Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowairengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang, Bapak Robert Manimpurung. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih banyak karena firman-Mu telah diberitakan. Kiranya firman Tuhan ini akan terus membimbing kami dan mengoreksi kami. Berkati kami semua sebagai jemaat-Mu, selalu hidup dalam pertobatan dan perubahan. Menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami jemaat-Mu Ebenezer Winangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Berkatilah sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Biarlah semua kami dibukakan jalan, diberi kesehatan kuat, dilindungi dari COVID-19 ini Tuhan, dijauhkan. Dan tolonglah kami Bapa dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan akan menyediakan kebutuhan hidup jemaat-Mu, makanan dan minuman setiap hari. Karena itu Tuhan berkati. Semua pelayan khusus diberkati oleh Tuhan. Kiranya mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seluruh pelayan-pelayan yang ada di Komisi Kerja, BPPJ, Kostor, pegawai, biarlah semua ada dalam perlindungan, hingga mereka juga sehat dan kuat menjalani hidup. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau beri bagi jemaat-Mu. Mereka yang berhari ulang tahun, yang mulai dari tanggal 17 sampai 23. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati dengan kesehatan kuat serta sukacita. Mereka yang dalam proses pemulihan, yang sakit, yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong agar mereka terus dikuatkan dan dihiburkan. Lalu ada sukacita kehidupan. Pulihkanlah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka agar mereka dipulihkan dan disembuhkan. Apapun penyakit yang menimpa mereka. Tuhan tolong mereka yang terpapar COVID-19, harus selalu dikuatkan, digembirakan hidup mereka. Lalu ada pengharapan ketenangan, tapi juga pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Berkati para medis, para dokter, para perawat yang bekerja semua di rumah sakit. Tuhan lindungi mereka, agar mereka juga boleh sehat dan kuat, jalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya kami terus dipulihkan ekonomi bangsa kami, kesehatan warga masyarakat. Bangsa kami sedang sudah sementara melaksanakan vaksin, memberikan vaksin kepada masyarakat. Tuhan Yesus kami mohon, jadikanlah kiranya vaksin ini mendatangkan kekuatan, memberi kesehatan, kebugaran tubuh. Hindarkanlah kiranya dari segala malapetaka karena vaksin ini. Tolong Tuhan jangan biarkan kami warga masyarakat umat-Mu. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Mereka yang sudah divaksin, Tuhan akan menolong agar mereka tetap kuat dan sehat, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terimalah kiranya doa kami. Terimalah persembahan yang sudah kami beri. Biar bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sumber kekuatan, kesehatan, sumber kehidupan. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi di Jemaat 210, Ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, utus Kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, utus Kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap semangat dan terus mengikuti protap demi kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati.